يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita di dunia ini dan dalam kehidupan kita setelah dunia ini, hajat kita itu hanya satu saja sebetulnya. Kelihatannya hajat kita ini macam-macam, keperluan kita itu kelihatannya macam-macam. Kita perlu makanan, kita perlu minuman, kita perlu rumah, kita perlu teman, kita perlu ini, kita perlu itu. Hakikatnya keperluan kita, hajat kita cuman satu. Apa itu? Hajat kita itu satu, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita cuma satu, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini perasaannya hajat dengan dunia ini. Sebetulnya tidak. Kita ini hajat dengan yang menciptakan dunia ini. Kita ini hajat dengan makanan, sebetulnya tidak. Kita ini hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makanan. Kita ini merasa berhajat kepada sayangnya anak kita, sayangnya istri kita. Sebetulnya tidak. Kita ini berhajat kepada Allah yang dialah yang mampu, yang berkuasa untuk meletakkan rasa kasih sayang itu dalam hati istri kita, dalam hati anak kita, dalam hati siapa yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena Allah, maka pikiran kita ini harus betul-betul kita luruskan. Allahus Samad, hajat kita itu hanya Allah saja sebetulnya itu. Kita pergi ke sawah, hati kita harapannya kepada Allah, bukan kepada sawah. Dialah Allah yang mendatangkan air ke sawah kita. Dialah Allah yang mendatangkan kebaikan ke sawah kita. Dialah Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sawah kita. Dialah Allah yang beri kekuatan kepada petani-petaninya. Dialah Allah yang mendatangkan udara, mendatangkan panas di sawah kita. Jadi kelihatannya kita ini ke sawah, hakikatnya kita ini berharap kepada Allah. Itu orang iman begitu semuanya kan. Kalau orang itu merasa harapannya kepada makhluk, keperluannya kepada makhluk, nah itu namanya itu tidak kenal sama Allah itu namanya. Makhluk itu tidak ada. Makhluk itu hanya diadakan oleh Allah. Makhluk tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tapi Allah lah yang mendatangkan manfaat kepada makhluk-makhluk itu. Makhluk juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Allah lah yang bila Allah berkehendak, Allah akan jadikan makhluk-makhluk itu berbahaya. Hakikatnya kullun min indillah, semua adalah dari Allah. Maka hajat kita hanya kepada Allah. Dalam urusan apa saja. Dalam urusan sawah, hajat kita kepada Allah. Dalam urusan rumah tangga kita,
Kita ini perlu apa tuh sebenarnya? Perlu rumah, perlu indah, perlu pertolongan Allah. Kalau Allah tolong nanti rumah datang. Kalau Allah tolong semuanya datang, kebaikan-kebaikan. Kalau Allah nggak tolong, walaupun ada rumah, ada duit, ya akan bertengkar terus. Yang kita perlukan pertolongan Allah. Coba kalau kita ini makan nasi, kita merasa perlu dengan nasi. Bukan, kita perlu pertolongan Allah yang ada dalam nasi. Kalau Allah tidak menolong, nasi itu masuk ke perut kita, tahu-tahu malah senep, sebah, perutnya sakit. Kalau Allah nggak tolong, sudah sakit, nggak bisa keluar, tambah sakit lagi. Bila Allah menolong, maka makanan yang kita makan itu di perut jadi terasa enak, keluar lancar, ya. Karena pertolongan Allah SWT. Makanan itu akan menjadikan datangnya kesegaran dalam badan kita. Maka ketika makan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah rizki yang Engkau berikan kepada aku ini. Berkat itu datangkan kebaikan-kebaikan. Ini nasi tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali bila Engkau datangkan kebaikan itu. Ya Allah, datangkanlah berkah, datangkanlah kebaikan kepada nasi ini, sehingga masuk nanti bisa seger, ngaji tidak ngantuk, namanya rizkinya barokah. Habis ngaji badannya seberat, bayan belum mulai sudah ngantuk, berarti itu perutnya nggak barokah, nasinya nggak barokah, kepalanya nggak barokah, apalagi itu nggak tahu tuh, pokoknya panjang itu. Tapi kalau Allah datangkan barokah itu, masya Allah, makanan itu masuk itu langsung jadi seger, ngaji jadi seneng. Maka orang iman itu yang dicari apa-apa tuh barokahnya. Barokah itu kebaikan yang Allah datangkan itu, bukan materinya. Barokahnya yang dicari itu. Kamu itu yang kamu perlukan itu bukan sawah, barokahnya sawah itu loh. Itu istilah mudahnya, barokahnya sawah yang kamu perlukan, bukan sawahnya. Ada sawah, kalau Allah nggak datangkan barokah, nanti sawah itu justru akan mendatangkan kesusahan kepada kita. Mungkin tumbuhnya nggak baik, mungkin tumbuhnya baik dimakan wereng, mungkin panen setelah panen namanya tidak barokah, dimakan malah jadi penyakit. Mungkin juga dimakan jadi sehat, tapi namanya tidak barokah, setelah sehat malah bikin kerusakan. Sehat itu bukan mesti baik loh, yang mesti baik itu barokah itu. Ada orang pemuda sehat, gotot, energik, gara-gara sehat naik sepeda motor ngebut 200 km per jam, akhirnya masuk jurang, kepalanya pecah, gara-gara sehat ini malah kan. Tapi sehat yang tidak barokah. Coba kalau dia sakit, masuk angin, mengkis gitu, nggak akan ngebut dia. Coba dia mencret terus gitu, nggak akan ngebut. Tapi karena sehat, dia ngebut. Itu namanya sehat yang tidak barokah. Jadi apa saja yang kita pikirkan barokahnya, atau nusratullah, pertolongan Allah dalam perkara itu yang kita perlukan itu. Pertolongan Allah yang ada di sawah yang kita perlukan, pertolongan Allah yang ada di rumah yang kita perlukan, pertolongan Allah yang ada di masjid yang kita perlukan, pertolongan Allah yang ada dalam dakwah yang kita perlukan, pertolongan yang dalam taklim yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu Allah yang kita perlukan itu dalam
urusan apa saja, di mana saja, kapan saja, hajat kita yang sebenarnya, keperluan kita yang sebenarnya, yang kita perlukan yang sebenarnya hanyalah pertolongan Allah atau barokahnya Allah. Nah, kalau orang itu sudah punya paham begini nih, hanya di mana aja ingat sama Allah terus. Walaupun kelihatannya macul, tapi ini ibadah ini sebenarnya, karena hatinya itu mohon pada Allah. Ya Allah, turunkan barokah di sawah saya ini, supaya sawah ini nanti jadi kebaikan buat saya, keluarga saya, buat umat. Jadi kelihatannya mencangkul, tapi hatinya itu hubungan kepada Allah. Ini kalau orang yakinnya benar tuh begitu. Maka orang-orang yang punya keyakinan yang benar ini, di mana saja doa terus. Mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, masuk rumah doa. Masuk rumah itu harapannya bukan pada anaknya, bukan pada istrinya, bukan pada rumahnya. Harapannya kepada Allah, supaya Allah menjadikan istrinya, anaknya adalah kebaikan. Maka masuk rumah doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulid, khairal makhraj. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau masuk ini baik, keluar baik. Ada masuk baik terus nggak bisa keluar. Nah, ada keluar karena keluarnya nggak baik, nggak bisa pulang. Wah, ini jadi repot nanti. Keluar, tahu-tahu keluarganya marah semua, nggak bisa pulang. Pulang, keluarganya senang semua, nggak bisa keluar. Ini namanya masuk nggak baik, keluar juga nggak baik, namanya jadinya. Coba kita doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Ya Allah, aku minta kepada Engkau masuk baik, keluar baik. Masuk baik, di rumah bisa menghidupkan amal agama, keluar baik, bisa menghidupkan kebaikan-kebaikan di luar, di mana saja baik. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa ini namanya para nabi ini orang di mana saja pokoknya mendatangkan kebaikan. Di rumah-rumah jadi baik, di masjid-masjid jadi baik, di masyarakat jadi baik, bersama anak-anak jadi baik, bersama istri-istri jadi baik, di pesantrennya jadi baik, di madrasah jadi baik, di sekolahnya jadi baik. Nah, ini namanya waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Tapi kalau orang itu tidak barokah, itu jadi kayak wereng. Tahu wereng? Nah, di sawah juga nyusahkan orang sawah. Kalau wereng ini masuk masjid pun ganggu orang bayan. Nanti kating peletuk gitu, masuk kuping, masuk hidung. Nah, pokoknya namanya orang tidak barokah itu kayak wereng itu, di mana aja menyusahkan. Tapi wereng itu masih ada juga barokahnya, masih ada barokahnya, itu ada. Yang ngantuk-ngantuk gara-gara ada wereng, nanti kupingnya dimasuki jadi melek. Yang paling tidak barokah di dunia ini siapa? Setan itu. Setan itu ikut dakwah yang merusak dakwah, ikut ngaji yang merusak santri. Pokoknya di mana saja itu merusak, yang namanya setan. Makhluk yang tidak barokah, mal'un, dilaknat oleh Allah, jauh dari kebaikan. Maka inilah subhanahu wa ta'ala harus kita pahami betul-betul apa tuh hajat kita ini sebetulnya. Hajat kita hanya satu, hajat kita adalah pertolongan Allah, barokahnya Allah,
Allah, itu sajalah hajat kita sebetulnya. Kalau hati kita merasa hajat kepada yang lain, itu sebetulnya kekeliruan. Saya ini sebetulnya mau keluar, Pak, tapi ini nggak punya bekal. Saya ini perlu bekal. Enggak, kamu perlu pertolongan Allah. Kalau Allah tolong kamu, mudah saja bagi Allah untuk mendatangkan bekal. Tapi kalau Allah nggak nolong, walaupun ada bekal nggak berangkat. Saya itu mau keluar sebetulnya, tapi masih sibuk. Saya perlu waktu yang longgar, bukan perlu pertolongan Allah. Walaupun nganggur, ngetekur, nggak ada kerjaan, kalau Allah nggak nolong nggak akan bisa keluar. Jadi hajat itu satu, pertolongan Allah. Ini kalau sudah urusan umat, maka orang itu macam-macam. Umat Islam ini tidak bisa maju, terlambat di mana-mana. Karena apa? Umat Islam tidak punya politik, umat Islam tidak punya teknologi, umat Islam tidak punya duit. Ndak, keliru kamu, keliru. Gawat itu. Umat Islam ini kurang, pertolongan Allah itu kurang. Karena apa? Ya karena hubungannya dengan Allah nggak benar. Yang diperlukan umat Islam itu pertolongan Allah. Kalau Allah sudah nolong, seperti para nabi, para rasul dulu, beres semuanya masalah. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam nggak punya apa-apa. Nah, orang Islam punya kerajaan Persia, punya kerajaan Romawi, punya segala macam. Tapi Allah tolong umat Islam, ya jalan lancar semuanya. Persia Romawi malah hancur. Yang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah tolong kamu, siapa yang bisa mengalahkan kamu? Kalau Allah tidak tolong kamu, siapa yang bisa menolong kamu? Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak punya apa-apa. Punyanya hanya pakaian yang beliau pakai itu, sama tongkat kering, nggak punya apa-apa beliau. Tapi ditolong oleh Allah. Maka Fir'aun yang punya apa-apa hancur di depan Nabi Musa alaihissalam. Seluruh nabi-nabi, rasul-rasul begitu juga. Itu ada nabi yang jadi raja, yaitu Nabi Sulaiman. Maka kalau kita ini ingin sukses, harus punya kerajaan, harus jadi presiden dulu. Oh, jangan begitu. Nabi Sulaiman itu jadi raja bukan dengan asbab-asbab zahir, tapi dengan kekuatan hubungannya dengan Allah. Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dengan kekuatan hubungannya dengan Allah, Allah kasih kerajaan. Bukan dengan kekuatan politik, bukan dengan teknologi, bukan. Dengan hubungannya kepada Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hajat kita ini siapa saja sama. Entah kita ini orang kaya, entah kita ini orang miskin, kita ini orang sehat, kita ini orang sakit, kita ini seorang rakyat biasa atau raja yang besar, hajat kita sama, yaitu pertolongan Allah. Walaupun raja, kalau nggak ditolong oleh Allah, kayak Raja Namrud, Allah kirim nyamuk masuk di hidung dia, mampus. Tidak ada gunanya kerajaannya, tidak ada gunanya pasukannya. Wah, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang juga
banyak raja-raja itu yang mati dengan nyamuk. Betul malaikat. Bahkan banyak raja-raja itu yang mati dengan makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Yang namanya virus-virus itu kecil, lebih kecil daripada nyamuk. Raja-raja pada mati, orang kaya pada mati gara-gara itu. Jadi zaman dulu, zaman sekarang tuh sama aja sebetulnya itu. Kalau Allah nggak tolong, apalagi kok nyamuk yang lebih kecil dari nyamuk pun kita mampus malaikat. Tapi kalau Allah sudah tolong, oh nggak apa-apa. Ya. Walaupun Fir'aun marah dengan pasukannya, walaupun Namrud meteng kelek, tapi Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, ya nggak apa-apa. Apa hajat kita? Pertolongan Allah, barokah Allah, tidak ada yang lain. Untuk supaya kita ini bisa itu bagaimana? Perlu apa? Peralatannya apa? Yang kita perlukan adalah pertolongan Allah. Untuk bisa menghidupkan masjid kita, apa yang harus kita perlukan? Pertolongan Allah. Untuk supaya mendidik anak kita, apa yang kita perlukan? Pertolongan Allah. Supaya kita ini sholat bisa khusyuk, apa yang kita perlukan? Pertolongan Allah. Supaya ngaji itu paham. Orang-orang dulu itu punya kefahaman yang luar biasa. Sebetulnya apa yang terjadi? Pertolongan Allah. Jadi yang hajat kita ini pertolongan Allah saja. Lah supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah itu gimana caranya? Yang pertama kali harus tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal itu bagaimana? Harapan kita hanya kepada Allah saja. Dalam urusan apa saja, harapan kita hanya kepada Allah. Ini sudah menjadi tertib Allah. Kalau orang iman itu berharap kepada makhluk, nanti Allah jadikan makhluk-makhluk itu menyusahkan dia. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika orang Islam itu membanggakan jumlahnya yang banyak waktu di Hunain, maka Allah jadikan jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya. Jadi orang Islam itu, orang iman itu dihukum oleh Allah. Kalau kau membanggakan selain Allah, nanti terus banyak masalah. Membanggakan keluarganya, ini keluarganya akan banyak masalah. Membanggakan jumlahnya nanti tidak tahu-tahu malah menimbulkan masalah. Bukan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Membanggakan hartanya, begitu juga. Orang Islam itu dulu dunianya pernah maju sekali kan. Di Baghdad, di Andalusia itu pernah orang Islam itu pokoknya urusan dunia itu sangat maju melebihi seluruh umat di seluruh dunia. Tapi justru saat itulah tiba-tiba runtuh umat Islam itu. Umat Islam itu kehebatannya bukan dengan jumlahnya, bukan dengan teknologinya. Kehebatannya kalau ditolong oleh Allah. Dulu zaman Wali Songo di Jawa ini orang Islam sedikit, tapi tiba-tiba raja-raja jadi muridnya, ya. Rakyat gerudukan masuk Islam semua, padahal umat Islam nggak punya apa-apa, tapi punya hubungan dengan Allah yang benar. Allah tolong, menjadi orang yang paling mulia saat itu. Raja-raja itu kalau dinobatkan, diangkat, pengangkatan raja-raja di Jawa itu zaman dulu, saya pernah baca ceritanya, Joko Tingkir diangkat raja di Jawa itu, acaranya itu
sungkem sama Sunan Giri, mencium kakinya Sunan Giri, itu acaranya itu baru resmi jadi raja. Nah, coba ini kemuliaan yang Allah berikan pada orang Islam saat itu. Raja-raja tunduk. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah, bukan karena apa-apa, nggak punya apa-apa. La ilaha illallah. Satu hari semalekan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi duduk di pesantrennya. Tiba-tiba itu ada berita raja sedang puter kota karnaval dengan menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, jenderal-jenderalnya. Maka semua santri ngilang semua nonton karnaval itu. Maka Syekh Bahauddin tuh naik ke gunung, duduk aja sambil zikir. Kemudian dalam hati beliau ini terlintas raja mulia dengan kerajaannya, tapi orang iman mulia dengan Allah, dengan hubungannya kepada Allah, bukan dengan makhluk-makhluk ini. Maka ketika Syekh Bahauddin itu dalam hatinya itu terasa begitu. Tiba-tiba Raja Bukhara itu, raja negaranya Syekh Bahauddin itu kayak kesetrum, sehingga barisan tentaranya ini bukan putar kota, jalannya rutenya pindah naik ke gunung. Sampai di puncak gunung ketemu Syekh Bahauddin. Raja pun turun dari kudanya, mencium kakinya Syekh Bahauddin sambil bilang, "Syekh, saya ikut kamu saja. Saya ikut kamu saja, Syekh." Katanya Syekh Bahauddin, "Jangan, kamu balik sana, balik sana. Kenapa kamu sini? Kamu balik aja." Itulah semulaikan bagaimana orang-orang dulu punya hubungan dengan Allah. Ini bukan sahabat, ini orang-orang belakang. Nah, kita ini harus belajar semulaikan bagaimana zaman dulu orang berhubungan dengan Allah, karena mereka faham bahwa hajatnya hanya kepada Allah. Nah, orang sekarang sama saja, hajatnya orang dulu, hajatnya orang sekarang sama saja, yaitu pertolongan Allah, sama saja. Zaman dulu yang berkuasa Allah, zaman sekarang yang berkuasa Allah, setelah kiamat pun yang berkuasa Allah. Zaman dulu raja-raja tidak berkuasa, zaman sekarang juga begitu juga. Cuman kita ini zaman sekarang itu salah paham. Yang menjadikan alam semesta ini dulu Allah, sekarang juga Allah, yang akan datang juga Allah, selama-lamanya juga Allah. La ilaha illallah. Maka jangan berharap pada makhluk, itu nanti jadi sumber masalah. Kalau harapan kita hanya kepada Allah, itulah nanti yang akan mendatangkan barokahnya Allah. Maka ini syarat pertama, harapan kepada Allah dalam urusan apa saja. Terus doa, harapan kepada Allah, terus doa. Mau tidur, doa supaya tidurnya diberkati oleh Allah. Ada orang tidur itu diberkati oleh Allah, bangun tidur imannya tambah naik sudah, karena tidur tuh tahu-tahu jumpa Rasulullah, tidur jumpa para sahabat. Orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu tuh semuanya kan tidur itu mimpinya ngaji. Kemarin ada satu jamaah, saya dari sini dikirim ke Bali. Dia cerita sama saya ini keluar di Bali 40 hari itu Masya Allah aneh Pak Kiai. Aneh apa? Setiap malam itu mimpi mendengar bayan. Ya itu yang saya bayangkan, subuh tiap malam tuh kok tidur semimpi, perasaan saya dengar bayan gitu. Terus tidur saya bayangkan begitu. Itu namanya tidur barokah, insya Allah mana kan. Kelihatannya tidur tapi dengar, ada yang kelihatannya dengar tapi
Nah. Ditanya apa bayannya tadi? Nggak tahu. Paling ya iman yakin. Oh kok paling iman yakin. Ini namanya ini kupingnya kurang barokah ya ini. Jadi supaya kita ini dapat barokah terus itu apa? Harapan hanya kepada Allah, terus doa. Mau tidur doa, mau makan doa. Mau apa saja pokoknya doa. Doa-doa sunnah kita kerjakan. Kalau belum bisa, ya kamu pakai doa apa saja. Pakai bahasa Jawa apa Madura apa bahasa Inggris boleh saja. Bagi Allah bahasa apa saja sama saja. Allah faham apa yang dalam hati kamu. Allah lah yang menciptakan semua bahasa. Ya, kamu doa pakai bahasa aja, apa saja boleh. Tapi kalau waktu sholat tidak boleh doa bahasa Jawa, harus pakai bahasa Arab. Nah, ini pas sholat itu harus pakai bahasa Arab. Begitu kata para ulama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala harapan kepada Allah, apa saja doa kepada Allah. Ini supaya datang barokah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mulaikan Allah Ta'ala apa saja yang kita pikirkan bagaimana taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bagaimana? Mengikuti sunnah Rasulullah. Mau makan pikirannya bagaimana saya taat kepada Allah waktu makan. Mau minum begitu juga, mau masuk rumah begitu juga. Urusan apa saja, bagaimana kita pikirkan kita taat pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti arahan Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu maksudnya mengikuti arahan Rasulullah. Itu maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah bagaimana? Mengikuti arahan Rasulullah.